Kan masa di hipnoterapi tadi itu untuk perbaikan mental, emosi dengan spirit ya. Rasa tenang lah, rasa tenang, rasa mindanya, rasa Tempat lain lah, terang ya, terang, hatinya pun terang, paling terang lagi, pikiran pun lapang. Apalagi yang kak rasa apa ada yang terlihat kah atau macam mana? Macam badannya rasa macam sakit. Ya, akak punya itu usus apa, akak punya lambung masih parah, di berproses. Ada yang terlihat kak semasa tadi di pejam mata? Ya, ada dibayangkan, Ada nampak jelas kah? aura-aura, Cahaya-cahaya. cahaya-cahaya. Nampak jelas kah atau hanya rasa? Saya nampak jelas, ada yang tak jelas, ada yang jelas, warna-warna tu Warna apa saja kak nampak? putih, biru, hijau, Hitam tadi kan sudah dibuang kan? Semua kak punya rasa sakit itu semua kan kita sudah netralkan kan? Karena rasa-rasa yang warna-warni lah. Energi itu ada lah, tenang kan, tenang. ini supply energi karena kak kurang energi positifnya lah maka kak sakit-sakitan. Jadi kata-kata saya itu energi. Apa saya katakan itu biasanya kayak rasakan ini, rasakan itu. Kak boleh lihat sendiri kan? Ya. Allah nyatakan kan, rasakan, lihat ini, nyaksikan, kesebar, bayangkan ini. Memang nyata kan? Bagi Allah, bagi orang yang dibukakan mata batinnya, apa yang saya katakan itu nyata kan? Apabila kak nampak cahaya energi ini, warna putih ini, apa yang kak rasakan? Ada rasa Tenang lah, rasa tenang, rasa macam ada energi lah, ada energi baru. ya. Lepas tu Pikiran macam tenang, macam tak serabut sangat, tak serabut, tak serabut. sebenarnya diri akak Pening. cahaya itu sebenarnya diri akak yang akak lupakan selamanya. Akak tak pulang kepala sendiri. Akak selalu banyak memikirkan di luar. Akak lupa ke dalam. Maka pikiran akak tak tenang. Jadi orang-orang yang tenang, orang yang lupa diri. Orang-orang yang pikirannya serabut, orang yang lupa diri. Kenapa pikirannya lari keluar memikirkan orang saja, lupa memikirkan diri. Akhirnya sakit sendiri kan? Itu penting kak. Kalau ada kak ada siapa belajar supaya kak ada tenang. Hanya dengan cahaya itu, nur itu yang bisa membuat kita tenang kan? Kalau kita sudah menemukan jalan itu, bila-bila masa pikiran kita kacau, temukan balik, kembali ke dalam diri. Kembali untuk kita kembali untuk membangkitkan energi itu, kita tak mampu tanpa belajar. Hanya kata-kata kan akan rasa ketenangan, akan rasa kedamaian, seperti dia tak ada beban kan? Seperti tak punya penyakit lagi kan? Tak ada rasa macam sakit ke beban. Iya, karena yang pikiran sakit sebenarnya pikiran akak, batin akak. Jadi bila pikiran akak sakit, semua tubuh jadi sakit. Pikiran jadi tegang, saraf jadi tegang, otot jadi kaku, organ jadi rosak. Jadi apa lagi yang akak rasakan? Seperti tidak punya penyakit lagi ya, walaupun masih ada rasa sakit tapi tidak terbebani pikiran kan? Ya. Jadi yang akak selalu ini terlalu banyak akak punya sampah pikiran, terlalu ternyata banyak beban badan, itu yang akak tak mampu berpikir. Jadi sedikit punya masalah otak akak macam nak overload, macam nak giul rasanya kepala. Kenapa? Di kepala kita ni banyak sumbatan karena banyaknya beban pikiran yang tak berguna. Kita sumbat semua, akhirnya rosak. Sumbat semuanya, tegang semua. Jadi bila diriliskan dengan ini, dengan secara energi ini, mudah kan? Mudah. Hanya kata-kata. Hanya kata-kata dibakar, tak bagi apa-apa, cuma air putih aja kan?
Ya cuma ke kepala akak saya cuci lah. Oh saya ya kena bebel lah. Kalau tak akak tak paham kan. Kembali ke diri, sama giring jiwa akak kembali ke dalam. Pikiran akak kembali ke diri. Akak selama ini lupa diri, sibuk memikirkan hal-hal yang tak penting. Jadi sampah di otak pikiran kita. Bila ada sampah banyak sini turun ke sini kan. Bila saya turun ke sini sakit kan. Sakit dia perasaan. Sedikit punya masalah rasa nak pecah kepala, rasa nak marah rasanya kan. Karena yang sakit ini sebenarnya batin akak. Sebab itu akak berubat kemana-mana tak sembuh-sembuh. Karena yang akak sembuh, yang akak boleh berubat tuh hanya fisik saja. Yang sakit pikiran akak, batin akak, rohani akak. Tak cukup energi. Kenapa sakit? Karena rohani akak tidak mendapat cahaya ilahi. Kekurangan cahaya ilahi, jiwa menjadi kotor, Kak. Bila jiwa kita kotor dalam kegelapan, otomatis jiwa ini tidak dapat mencahayakan, menerangi pikiran, sehingga pikiran kita banyak negatifnya, banyak pikiran buruk sangkanya, banyak pikiran-pikiran tak guna. Jadi bila digiring kembali ke dalam oleh orang-orang yang berkesadaran, yang punya energi yang bagus, akak rasakan sendiri kan, saya hanya bercakap, tapi akak rasa ketenangan kan. Akak rasakan itu nur yang akak lihat tadi. Kalau di dalam agama itu nur, Kak. Kalau saya sebut itu energi, cahaya. Rohani kita ini butuh cahaya, Kak. Karena rohani akak tak dapat cahaya ilahi lah, maka akak dalam kegelapan. Maka pikiran akak tak tenang, serabut. Bila pikiran tak tenang, maka pikiran inilah yang merosakkan organ-organ tubuh kita, merosakkan sel-sel saraf kita. Karena pikiran kita tegang, rosak saraf kita, rosak sel tubuh kita. Lama-lama rosak organ tubuh kita. Ini Kak, yang jadi selama ini, kenapa Kak kesana kemari tak sembuh? Kenapa Kak banyak kali jumpa dokter segala macam, dokter tubuh Kak hanya dibuat eksperimen? Karena yang sembuhkan, yang dikaji hanya tubuh fisik, yang sakit batin. Bila ada batin kita sakit, pikiran kita sakit, sudah pasti merosakkan organ tubuh, sudah pasti merosak saraf. Bila ada rosak saraf, terjadi penyumbatan di pembuluh darah, otomatis saraf akan terjadi banyak angin di tubuh karena sumbat. Bila dia sumbat, otomatis aliran darah ke organ tidak mencukupi. Bila aliran darah suplai darah ke organ tidak mencukupi, maka organ itu menurun fungsinya. Yang itu yang dinamakan sakit, penyakit. Kenapa perut kita selalu sakit? Karena banyak kerusakan organ, kerusakan saraf. Banyak sumbatan. Jadi di sumbatan pembuluh darah itu, darah kotor itu, di situ makhluk halus memakan organ tubuh kita. Penuh tubuh kita ini dengan segala macam binatang, Kak. Jadi bila ada banyak darah boku di diri kita, darah boku itu sumbatan itu sama dengan darah kotor. Darah kotor itu makanan jin. Makin banyak darah kotor di badan kita, makin banyak sumbatan di pikiran, makin tidak waras otak pikiran kita. Makin biul otak kita, makin mudah marah, makin banyak pikiran-pikiran negatif, makin banyak buruk sangka. Inilah makhluk halus yang sesungguhnya sudah menjadi jiwa kita, Kak, sudah menjadi sifat kita, sudah menjadi sudah menjadi roh kita. Ini yang kita tak paham. Karena orang tukang obat biasanya tak pernah paham dengan ini, jarang sekali. Yang dipikirnya ini buatan orang lah, ini buatan ini. Apapun itu buatan orang, sihir ke apa, itu semuanya kena ada sarangnya di diri kita, darah kotor di diri kita. Jadi apa saja yang Kak rasakan selepas kita selesai hari ini rawatan full package, apa yang Kak rasakan perubahannya? Adalah ketenangan, dapatlah ketenangan, aura, rasa ada bangkit semangat itu kali ya. Semangat, rasa macam relax. Iya, karena Kak terlalu banyak pikiran, jadi tegang pikiran. Bila tegang pikiran, hidup tidak aman kan? Sakit-sakitan ujungnya kan? Bila pikiran Kak tenang, relax, semua masalah boleh diatasi. Padahal masalah kadang-kadang hanya sedikit, tapi karena pikiran kita tegang, sedikit punya masalah tuh rasa nak kiamat punya, rasa nak mati rasanya. Kenapa? Cara berpikir kita sudah rendah, tak mampu lagi berpikir jernih lagi. Pikiran kita jadi ya sakit. Kenapa? Saraf semua tegang. Bila saraf semua tegang, kita nak berpikir rasional pun tak boleh lagi, Kak. Tak boleh rasional. Yang diingat tuh yang buruk terus, yang diingat yang buruk. Jadi kita ketakutan dengan ilusi pikiran kita. Apa saja yang Kak rasakan lagi? Awalnya tadi biasanya datang sakitnya awalnya sakit apa? Itulah awalnya datang sakit lambung ni, rasa kepala, dada, macam
tangan semua rasa Tak macam tenang. tak tenang lah. Semua kira ada satu badan. Satu badan lah sebisa-bisa.